pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap manusia. Korintus, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Mari kita berdoa. Kuasa Tuhan yang akan menguasai keterbatasan kami dalam ibadah ini. Ketika kebenaran firman-Mu akan dinyatakan, diberitakan, Tuhan bekerja dan Tuhan menyatakan karya Roh Kudus di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan ini. Agar perayaan Pentakosta dalam kehidupan gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja di bumi Indonesia ini, Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru, berita perayaan Pentakosta ini menjadi berita yang menyemangati kehidupan orang percaya, menyemangati kehidupan gereja Tuhan, agar pelayanan yang boleh berlangsung di dalam tuntunan dan kuasa kehendak Roh Kudus yang menuntun perjalanan kami. Bersabdalah bagi kami ya Allah, tuntunlah hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu dalam Kristus firman yang hidup. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar Allah, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9,
tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itulah berita firman Tuhan. Berbahagia yang mendengarkan firman ini, memelihara dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup, dalam pelayanannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karya Roh Kudus menegaskan keselamatan dalam Kristus. Tema khotbah di hari perayaan Pentakosta hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudara muda, banyak gereja atau denominasi gereja, denominasi persekutuan-persekutuan yang ada di Indonesia ini, ada yang memahami menurut apa yang mereka tahu makna kehadiran Roh Kudus dengan cara dan pemahaman mereka. Roh Kudus itu dikatakan ada ketika orang bisa berbahasa roh. Contohnya, Roh Kudus itu ada ketika orang bisa menyembuhkan orang sakit, berkhotbah dengan berapi-api dan spektakuler. Saya tidak katakan ini salah, tapi saya mau katakan bahwa ada yang memahami demikian. Roh Kudus ada kalau ada penyembuhan. Roh Kudus ada kalau ada sesuatu yang dinyatakan luar biasa. Ini yang perlu kita cermati Bapak Ibu, bahwa kehadiran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya tidak harus selalu ditandai dengan perbuatan yang spektakuler. Karena di dalam bagian firman Tuhan ketika dikatakan dalam perayaan hari Pentakosta ini, Roh Kudus ada itu karena kehendak Allah mau dinyatakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi tidak bisa ditentukan ada pada waktu kapan, ada pada siapa orang itu, ada pada waktu yang spektakuler. Tidak bisa kita batasi untuk memahami kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita demikian. Firman Tuhan hari ini katakan kepada Bapak, Ibu, dan saya, seturut dengan kesaksian Nabi Yoel dalam kitab Perjanjian Lama,
Roh Allah itu dicurahkan untuk semua manusia. Mungkin saya tegaskan kembali Bapak Ibu. Roh Allah itu dicurahkan untuk semua manusia. Apa yang disaksikan oleh Nabi Yoel pada waktu perjanjian, masa perjanjian lama dalam kehidupan umat Israel, dinyatakan dan digenapi ketika hari ke-50 setelah kematian Tuhan Yesus, dinyatakan tercurahnya Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan umat Tuhan. Pada waktu itu dikatakan yang berkumpul adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan dari berbagai tempat. Bahkan dikatakan ketika rasul-rasul berbicara untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah pada waktu itu, rasul-rasul berbicara menurut bahasa-bahasa dari orang-orang percaya yang datang dari semua tempat menurut dan atas kehendak Roh Kudus pada waktu itu, untuk mereka tahu perbuatan-perbuatan besar Allah yang dikatakan pada hari pencurahan Roh Kudus atas kehidupan orang percaya pada waktu itu. Bagian ini mau mengingatkan Bapak Ibu dan saya masa kini. Jangan pernah membatasi karya pekerjaan Roh Kudus untuk membuktikan siapa saya, siapa Anda. Jangan pernah membatasi kuasa Roh Allah itu untuk menonjolkan diri kita. Karena saudara dan saya tidak punya kekuatan untuk mengatakan kita lebih hebat dalam pelayanan, di dalam kerja, di dalam apapun kita nomor satu. Tidak, kalau Bapak Ibu hidup dan memberi diri dituntun oleh kuasa Roh Kudus, artinya Bapak Ibu dan saya punya karya, punya pekerjaan. Bukan karena Bapak Ibu dan saya punya kekuatan melebihi kuasa dan kehendak Tuhan. Beri diri untuk kita mengakui, mengamini Roh Kudus itu tercurah untuk kita, agar keselamatan yang telah dilakukan dan dinyatakan di dalam Kristus Yesus tidak dibatasi dan tidak terbatas menurut pandangan kita, menurut keinginan dan kehendak kita. Bagi teman-teman muda, menghidupkan kehidupan spiritual, belajar dekat dengan Tuhan, adalah ketika belajar tunduk untuk melihat apa yang Roh kerjakan dalam hidup saudara. Tren sekarang orang katakan kalau mau cari yang bersemangat, jangan cari di gereja-gereja yang mainstream seperti GKI ini. Cari yang spektakuler di luar sana. Hati-hati Bapak Ibu kalau kita punya cara pandang demikian. Untuk membuat kehidupan spiritual kita makin bertumbuh. Bukan ada pada manusia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dan kita nilai itu hebat. Bukan di situ kita bertumbuh. Tapi untuk pertumbuhan kehidupan spiritual kita, kita harus belajar tunduk dan mengatakan, dimanapun kita berada dan dimanapun kita menjadi bagian dari jemaat, ketika firman Tuhan menyapa kita, Roh Allah akan bekerja untuk memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, ketika banyak orang berespon atas peristiwa turunnya Roh Kudus dalam kehidupan mereka dengan nyala api pada waktu itu, ada yang katakan mereka mabuk anggur manis. Rasul Paulus
Rasul Petrus dengan tegas dia berdiri dan seluruh rasul pada waktu itu dan mengatakan, dengan berani mengatakan, mereka tidak mabuk karena anggur manis, tapi mereka sedang mengatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, seperti yang telah dikatakan Nabi Yoel pada masa yang lampau. Ini juga mau katakan Bapak Ibu, seorang Petrus yang tadinya mengkhianati Kristus, kembali diteguhkan dengan sapaan Tuhan. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia diminta untuk gembalakan domba-dombaku. Dia berdiri dan dengan tegas dia katakan, dia mau mengatakan kepada orang-orang yang mempunyai prasangka yang tidak benar tentang kata-kata yang diucapkan, kebesaran Tuhan dan pekerjaan Tuhan mau dinyatakan dengan bahasa-bahasa lain pada waktu itu. Ini menegaskan bagi Bapak Ibu dan saya, ada banyak perubahan yang akan dapat terjadi dalam kehidupan kita jika Roh Allah itu bekerja dalam hidup kita. Seorang Petrus tidak terpuruk di dalam keberadaan hidupnya. Dia bangkit, dia berdiri dan dia menyatakan karya Roh Kudus itu. Ketika disampaikan dalam bahasa berbeda, disampaikan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan penuh kasih itu. Ini pesan bagi Bapak Ibu dan saya, bagi gereja-gereja di Indonesia. Terkadang kita tidak mudah untuk selalu teguh di dalam kehidupan iman percaya kita. Tidak mudah untuk kita selalu teguh dan setia untuk memberitakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan. Gereja-gereja pada masa kini, Bapak Ibu semua mendengarkan bagaimana kehidupan gereja yang seringkali diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Apakah dengan tantangan itu ada gereja yang akan surut dan mati? Tidak akan pernah. Karena di dalam kesaksian yang mau dikatakan, karya Allah akan senantiasa dinyatakan melalui kuasa Roh Kudus yang membangkitkan semangat, membangkitkan kehidupan orang percaya untuk percaya akan kuasa Roh Kudus itu. Sekalipun ada tantangan dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan kehadiran gereja di bumi Indonesia ini, tidak ada yang pernah dapat menundukkan kuasa Roh Kudus Tuhan itu untuk menghancurkan kehidupan gereja Tuhan dimanapun dan kapanpun itu kita alami. Mungkin Bapak Ibu dan saya GKI Kebayoran Baru sedang ada pada zona nyaman. Kita tidak mengalami tantangan seperti GKI Yasmin, HKBP Depok, Desa Limo. Tapi bukan berarti kita duduk diam. Kebenaran firman Tuhan ini juga mau menyapa Bapak Ibu dan saya, GKI Kebayoran Baru. Ketika kita melihat dan merasakan kehadiran Roh Kudus dalam pekerjaan pelayanan jemaat ini, layanilah jemaat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar pelayanan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Siapapun kita, jemaat maupun pemimpin jemaat. Layanilah jemaat Tuhan dan sesama dengan kehendak Tuhan, agar karya keselamatan itu dinyatakan bukan karena kita hebat. Asa kepekaan kita. Pemimpin jemaat harus asa kepekaan mereka untuk mengerti. Ketika Roh Allah yang bekerja, tidak boleh ada roh kita yang lebih
tinggi daripada roh Allah. Dan belajar untuk mengerti kehendak Allah Bapak Ibu dalam setiap pelayanan ini. Siapapun kita Bapak Ibu. Artinya bagi kita, pelayanan ini berhasil. Jangan cepat-cepat katakan, oh itu karena saya. Pelayanan ini gagal. Jangan cepat-cepat angkat jari lalu menunjuk orang lain. Itu karena tidak dilakukan oleh kelompok orang ini dengan baik. Jangan pernah menaruh bagian itu pada kehidupan pelayanan kita di tengah-tengah jemaat GKI Kebayoran Baru. Pelayanan itu berhasil, pelayanan itu tidak mencapai target yang kita rencanakan, tetap berikan ruang untuk Roh Kudus yang bekerja dan menyatakan kehendaknya untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, agar apapun yang kita alami dan apapun yang kita hasilkan, Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang diserukan. Untuk bagian yang kita boleh lakukan, menyatakan karya keselamatan yang telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu dan saya hadir untuk menyatakan itu, bukan hanya pada peristiwa Pentakosta ditegaskan keselamatan itu telah berlangsung dalam kehidupan orang percaya. Pada masa kini pun Bapak, Ibu dan saya sanggup untuk menegaskan karya keselamatan itu telah berlangsung dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena kuasa Roh Kudus bekerja dulu, kini, untuk selamanya dalam hidup dan pelayanan kita. Dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, satu waktu kita ada di atas, satu waktu kita terpuruk sampai pada bagian yang paling bawah. Karena pergumulan, karena sakit penyakit, karena tantangan hidup, karena kekurangan yang kita rasakan. Jangan pernah ragu untuk katakan, segala sesuatu yang kita alami, firman Tuhan tetap mengajarkan kita belajar bersyukur untuk keadaan apapun. Disitulah Bapak Ibu akan mengakui di dalam syukur kita selalu ada berkat yang terpenuhi yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita butuhkan. Perayaan Pentakosta ini juga mengingatkan umat pada masa lampau. Nanti Bapak Ibu akan melihat pada arak-arakan persembahan syukur dibawa kepada Tuhan. Ada bagian yang dilakoni di dalam persembahan syukur jemaat nanti. Menandakan umat sedang mengucap syukur untuk hasil pertama dari masa panen yang mereka terima. Dan mereka menikmati itu dengan penuh syukur. Di sini saya mau katakan, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu mengajarkan Bapak Ibu dan saya untuk belajar mengucap syukur apapun keadaan kita, bagi kehidupan rumah tangga kita, bagi kehidupan pribadi kita. Belajar memberi diri untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita, berdirilah seperti Petrus dan 11 dan 10 rasul yang lain, dan katakan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya untuk kita bagikan keluar sana, Roh Allah ada padaku, dan Roh Allah itu pun tercurah bagi orang lain. Bapak, Ibu dan saya diminta untuk menyaksikan itu dalam tugas pelayanan, dalam pekerjaan, dalam karya yang kita nyatakan, dalam kehidupan dengan sesama. Tampilkan hidup Bapak Ibu untuk menjadi bukan seorang Kristen yang cuma tahu, mendengar lalu diam. Tampilkan hidup Bapak Ibu untuk menjadi seorang Kristiani yang telah menerima pencurahan Roh Kudus itu untuk bersaksi dan menyatakan di luar. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu menjadi berkat melalui hidup, pelayanan, karya dan Bapak Ibu sekalian. Selamat Hari Pentakosta. Wah, diam Bapak Ibu.
Selamat Hari Raya Pentakosta. Ini dikatakan pada saat itu roh yang menyala-nyala itu mengobarkan semangat mereka. Ini GKI Kebayoran Baru tidak disemangati dengan itu. Coba mungkin pribadi lepas pribadi. Bersalaman Bapak Ibu, katakan selamat Hari Raya Pentakosta. Semangat ini yang akan kita bawa dalam hidup kita Bapak Ibu. Semangat yang berkobar-kobar ini kita bawa dalam hidup kita. Untuk memberikan kekuatan dan kepastian pengharapan bagi kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan membarui kehidupan kita ketika kita melayani pekerjaan Tuhan sebagai apapun kita. Tampilkan pelayanan Bapak Ibu dan saya untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu sampai akhir zaman. Amin.